Langkah Putri Ara menghantam tanah ringan, namun memecah kesunyian seperti palu takdir. Run-run berhenti berputar. Waktu yang menahan napas. Melepaskannya. Saat matanya terbuka, warna hitam di menara memudar, digantikan kilau keemasan pucat. Bukan cahaya kemenangan melainkan peralihan. Penjaga keenam terdiam. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. Narasi, ada keputusan yang tidak menjawab pertanyaan. Ia justru mengubah arti pertanyaannya. Putri Ara mengangkat tangannya. Tidak ada mantra, tidak ada senjata. Hanya denyut halus seperti detak jantung yang selaras dengan dunia. Aku tidak akan mengisi tempat kosong, ucapnya pelan. Aku akan menghapus kebutuhan akan tempat itu. Bayangan 6 penjaga bergetar. Garis-garis cahaya di tubuh mereka pecah, bukan sebagai kehancuran, melainkan pelepasan. Satu persatu, mereka menatap Putri Ara dan mengangguk. Makhluk penjaga timur jatuh berlutut. Tubuhnya berubah menjadi partikel cahaya yang mengalir ke tanah, menyebar ke segala arah. Bukan mati, menyatu. Penjaga keenam mundur selangkah. Kalau sistem runtuh, dunia akan kacau. Putri Ara menatapnya tanpa amarah. Dunia sudah belajar berjalan sendiri. Kita yang terlalu lama memaksanya merangkak. Langit merah meredup. Kilat padam di udara. Menara hitam retak sepenuhnya namun alih-alih runtuh, ia larut, menjadi debu cahaya yang tersapu angin. Narasi. Kekuasaan sejati bukan menjaga pintu, melainkan berani membiarkannya terbuka. Sesuatu bangkit dari kedalaman bukan makhluk, bukan dewa. Sebuah kesadaran lama, sisa dari era sebelum para penjaga ada. Ia mengamati, menilai, lalu perlahan surut kembali. Seolah menerima keputusan itu, penjaga keenam menjatuhkan lututnya. Tombak hitamnya berubah menjadi abu. Aku takut, bisiknya. Jika penjaga tak ada, aku tak lagi tahu siapa diriku. Putri Ara mendekat, lalu berlutut sejajar dengannya. Maka sekarang kau bebas mencari jawabannya. Untuk pertama kalinya, pria itu menangis. Bukan karena kalah melainkan karena dilepaskan. Angin berhembus hangat. Tanah yang retak mulai menutup. Di kejauhan, burung-burung kembali terbang. Narasi. Sebuah era berakhir bukan dengan ledakan, tapi dengan keberanian untuk percaya. Putri Ara berdiri, menatap horizon baru tanpa menara, tanpa penjaga, tanpa segel. Hanya dunia, dan pilihan-pilihan yang kini sepenuhnya miliknya. Putri Ara melangkah keluar lingkaran cahaya terakhir. Saat telapak kakinya menyentuh tanah biasa tanpa run, tanpa perlindungan dunia tidak runtuh. Ia justru bernapas. Angin bergerak tak lagi mengikuti pola lama. Arah-arah baru lahir. Awan bergeser tanpa perintah. Di balik perbukitan, sesuatu berubah. Narasi. Ketika penjaga pergi, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan tanggung jawab. Dari desa-desa yang dulu terlindung oleh segel menara, orang-orang mulai keluar. Mereka menatap langit, menunggu bencana yang tak kunjung datang. Seorang anak kecil mengulurkan tangan ke hujan pertama, hujan yang jatuh karena alam, bukan karena perintah. Namun jauh di bawah permukaan dunia, di tempat yang tak pernah disentuh cahaya, gema lama berdenyut kembali. Bukan marah, bukan lapar, melainkan terbangun. 3 sosok bangkit dari retakan terdalam. Mereka bukan penjaga, bukan dewa. Mereka adalah para pewaris kekosongan entitas yang lahir dari masa ketika dunia berjalan tanpa hukum, tanpa batas, tanpa makna tetap. Yang pertama berbicara dengan suara seperti batu retak, segel dilepas. Yang kedua, berwujud kabut gelap, berbisik, pilihan manusia kini absolut. Yang ketiga tidak berbicara, ia menatap dan tatapannya membuat realitas bergetar. Narasi. Kebebasan selalu datang membawa konsekuensi. Di permukaan, Putri Ara berhenti melangkah. Dadanya bergetar, bukan karena takut melainkan karena kesadaran. Ia menoleh ke arah bumi, seakan mendengar denyut asing dari kedalaman. Penjaga keenam kini tanpa gelar berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat. Itu bukan kesalahanmu, katanya cepat, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Mereka akan bangkit suatu hari. Putri Ara mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak segel dilepas, ia memanggil sesuatu.
bukan kekuatan lama, bukan sistem. Ia memanggil manusia. Di seluruh penjuru dunia, orang-orang merasakan dorongan aneh, keinginan untuk berkumpul, berbicara, membangun kesepakatan. Tidak ada suara di langit, tidak ada perintah ilahi, hanya bisikan batin. Dunia ini milik kita. Mari kita jaga bersama. Para pewaris kekosongan tersenyum, bukan senyum kejam, melainkan senyum penantian. Menarik, ujar yang pertama. Ia tidak menggantikan sistem. Ia menciptakan kesadaran kolektif. Yang kedua tertawa pelan. Mari kita lihat berapa lama itu bertahan. Putri Ara membuka mata. Tatapannya tajam, namun tenang. Narasi, era penjaga telah berakhir. Era dewa tak pernah kembali. Yang dimulai sekarang adalah era pilihan. Di kejauhan, matahari terbit bukan merah, bukan emas, melainkan putih jernih. Hari pertama dunia tanpa penjaga telah dimulai.